Masalah iri hati ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan kalau ada dua orang suami istri kok vlog, gampang manas-manasi wong, gampang ngiri kalau kenikmatan wong, tonggol sing tuku kipas angin awak dhewe sing kademen dan liyane. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala siksa di neraka. Pahala apa? Di dalam Al-Quran paling-paling awake dhewe sapal kabeh, cuma kadang-kadang kurang ngerti artine. Allah nyindir, tabat yada abi lahabin matab, maka celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ma'akhna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa celaka? Karena tidak ada manfaat hartanya, keturunannya. Bahkan Abu Lahab ini keturunannya adalah keturunan Bani Hasyim, keturunan langsung dari Nabi Muhammad, pamannya Nabi. Tapi tidak berguna keturunan itu. Saya selana data lahab, maka nanti di akhirat akan diberikan siksa api neraka yang menyala-nyala. Makanya dinamakan Abu Lahab, nyapa di celok Abu Lahab karena mukanya itu merah. Wongnya gampang lesu, gampang tersinggung, gampang nolak terima, gampang panas. Makanya dinamakan Abu Lahab. Ini wong sing gampang lesui celukan jenenge Abu Lahab. Nek wedok Abu Lahab. Dan istrinya Abu Lahab dia yang membawa kayu bakar. Maksudnya apa terus? Bojone Abu Lahab itu tukang pembawa kayu bakar, terus pekerjaannya tukang dur kayu, tidak. Ketika Abu Lahab iri kepada seseorang, ketika Abu Lahab ini marah, benci kepada orang lain, maka bojone manas-manasi. Akhirnya jenenge membawa kayu bakar, yo lupa wong kayu banyak pada api. Nah, akhirnya lanang wedok klop ngeting wong kabeh. Nek sing model ku ya enak. Tapi nek kene sak loro enak. Kak, nek adoh ono sing enak. Fi jidha hablum min masad. Di dalam lehernya istrinya Abu Lahab ini terdapat kalung yang terbuat dari pelepah kurma. Maksudnya kalung pelepah kurma ini menandakan bahwa itu adalah derajat yang rendah. Walaupun derajatnya di mata manusia tinggi karena keturunan bangsawan, tetapi di mata Allah derajatnya rendah. Oleh karena itu, awake dhewe jangan iri dan jangan membuat orang lain iri. Kadang-kadang awake dhewe secara nggak sadar, ini gampang membuat orang lain iri. Tapi iso. Ini ngobrol, ini ngomong karo kancane ini biasanya yo enek sing akhirnya membuat orang lain iri. Nah, aku ndek iki ya kerja pas rumah aku budalku sore. Budal jam 4, mulai jam 5. Ngono ya entukku ya akeh. 2 juta sing entukku pejan. Barangku entek kabeh. Lah, sing ngrungokne iki pas ora payu barange, ket iso sampai sore budal entuk apa-apa blong. Yo. Ngono ki ya iri akhire. Oh. Tangan aku mbok tak apa. Hatine kan ora Pak. Iya. Cari ora polisi aku yo Pak anu. Jare gak sengaja. Kadang-kadang ketika kita keliru menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang yang keliru, ini bisa membuat orang lain iri. Nah, kadang-kadang awake dhewe yo ora sadar. Makanya oleh karena itu kalau orang mau curhat-curhat masalah kenikmatan, masalah kesusahan sekali sih. Dan masalah kenikmatan ini didelok wonge. Jangan semua orang diceritakan kenikmatan kita. Kadang-kadang orang yang mendengar kenikmatan kita ini mereka tidak suka loh dengan nikmat yang kita punya. Hadir semua. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menceritakan kesusahan, curhat kesusahan kepada orang lain, ini juga delok-delok wonge. Kadang-kadang orang yang mendengarkan curhat kita itu seneng lah awake dhewe sorok. Ya kayak wong sing model ngono kuwi masih ora diungkapne. Nah, ini ya rasakno ya mek ngene iso nyukurne tok. Cocok kuwi. Cocok kayak gondok. Harus berpilah-pilah. Dalam kitab Abdul Nasihin diceritakan bahwa pusat dari dosa ini ada 3. Pertama, sombong. Kedua,
dengki, ketiga yang kedua tamak, ketiga iri hati. Kenapa saya mengatakan itu? Karena asal dosa manusia ini asal dosa semua makhluk termasuk manusia dari tiga ini: sombong, tamak itu mengharap berlebihan. Karena kalau mengharap itu hanya berharap kepada Allah, jangan kepada selain Allah, akhirnya kecewa. Dan iri hati. Pertama sombong. Sombong ini penyakitnya setan. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, menghormati, karena dia sombong, merasa paling tinggi. Yang kedua tamak. Tamak ini penyakitnya Nabi Adam dan Siti Hawa, wong wedok. Kenapa? Karena dia mengharapkan ingin hidup kekal di surga dengan memakan buah khuldi. Kadang-kadang ada yang bertanya, loh, lah nyapa to kok sing dipangan kudu buah khuldi? Lah wong iki buah sing paling enak, lah kok malah ora oleh dipangan. Ini sebenarnya merupakan simbol bahwa Nabi Adam ini calonnya akan di dunia. Nah, di dunia ini semua bentuk kemaksiatan ini pasti dalam bentuk yang paling enak. Enak wong sing lakoni dosa ora krasa penak ngacungo wae. Semua kemaksiatan ini labelnya pasti kenikmatan. Oleh karena itu disimbolkan di surga bahwa buah khuldi ini buah yang paling enak tapi dilarang untuk didekati. Berarti nanti kalau kamu sudah di dunia, ketika ada kenikmatan, maka hati-hati, jangan semua kenikmatan kamu dekati. Mungkin itu jebakan, kan ngono. Semua perbuatan dosa ini enak, dan semua perbuatan dosa ini ya umumnya mengeluarkan biaya, tapi buktinya orang-orang tetap suka dengan kemaksiatan itu. Oke. Yang ketiga yaitu iri hati. Iri hati ini dosanya siapa? Dosa pertama yang dilakukan manusia di dunia adalah dosanya Habil, karena dia telah membunuh Habil. Dosanya Qabil telah membunuh Habil karena iri. Loh, ini bojone kok ayu, tapi bojone kok elek. Nah, akhirnya iri, akhirnya dibunuh. Nah, sekarang kita tidak boleh iri. Istri kita, suami kita ya seperti ini. Iki wong wedok duwe entuk bojo lanang sing rapat ganteng wis pancen nasibmu ngono kuwi. Yo nyadari sampean ora patek ayu yo entuk ya mebor. Wis mek ora abrak-abrakan ngene iki lho Mas. Insyaallah tetep enek-enek gunane. Bagi laki-laki juga seperti itu, jangan merasa kita ingin kepada istri orang lain. Wis bojone awake dhewe ora patek ayu ya ora masalah. Engko lek pengen anu ya tambah Tambane. Itu tambah cocok. Dosa. Ya ora dosa tapi gak oleh kan. Oleh karena itu ini penyakit iri ini jangan sampai meresap kepada diri kita. Ketika penyakit iri ini meresap kepada diri kita, maka kita tidak punya rasa syukur. Rasa syukur ini karena apa sih? Karena kita menyukuri nikmat kita, tidak melihat kenikmatan orang lain. Ketika kita terlalu banyak menyukuri melihat kenikmatan orang lain, maka rasa syukur ini akan semakin berkurang. Terakhir, ada suatu cerita. Suatu ketika seseorang konsultasi kepada Abu Nawas. Abu Nawas ini dulu seorang konsultan. Nah, dia bercerita seperti ini. Wahai Abu Nawas, saya ini bingung. Aku ki ndek omah tapi omahku ciut, arep tuku omah sing lebih gede ora duwe, duwite urung enek. Iki piye iki ben omahku ki ombo. Omahe ciut tapi ben omahe ombo. Akhirnya diberi saran oleh Abu Nawas begini kalau begitu. Omahmu kuwi bagian loro. Sing sitok tinggi omah, sing sitok tinggi kandang sapi. Lah omah kok malah tinggi kandang sapi. Iki malah luwih ciut. Wis jalan, akhirnya dijajal. Dituruti tenan. Iki akalnya akal gila ya. Dibagi dua. Yang satu untuk rumah, yang satu untuk kandang sapi. Dirasa semakin 1 bulan, 2 bulan omahnya semakin ciut. Lagi pandang ciut, omahku malah luwih ciut. Konsultasi karo Abu Nawas lagi. Wah Abu Nawas, bagaimana rumah saya semakin ciut iki? Tambah ora ingon-ingonmu, tambah wedhus.
tambah wedhus. Semakin ciut neh. Lah, ki semakin ciut neh, tambah ngono-ngono neh sapi, yo tambah sapi. Wis akhire kecentet omahe ciut nemen ora iso obah. Paribasan arep turu wis ronjol nyawa ora iso, ora ngene iki kan ya. Oh iya arep nyawa kok kedigaran nyaman ya ta. Konsultasi kepada Bu Nawas lagi, waya Bu Nawas saya sudah tidak tahan. Konsultasi ke kamu tidak menemukan solusi yang baik. Saya ingin rumah luas, tetapi ternyata rumah saya semakin sempit. Ini bagaimana solusinya ini? Solusinya jajal kurang ngono ngono. Dolen sapimu sitok, didol sapine sitok. Sesuk dolene sapine sitok, didol sapine sitok. Akhirnya ngono-ngono karo wedhus. Ora. Piye omahe sampean? Alhamdulillah kalau tombo. Sesuk nek wis dolan wedhusmu, didol. Piye omahe? Alhamdulillah luwih ombo. Padahal rumahnya sama. Rumah yang kemarin ya kan. Tapi kenapa? Kok yang kemarin ini merasa ciut, sekarang kok merasa ombo? Karena ketika kemarin kita merasa ciut, itu karena kita tidak menghormati kenikmatan yang kita dapatkan. Mungkin melihat tonggo, loh, lagi omahe kok luwih apik, lah omahe kok ngene ae. Akhirnya kita berkecil hati. Tetapi ketika kenikmatan itu hilang pada diri kita, nah, di situ kita menyadari. Mulakno Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau berkata bahwa ketika engkau tidak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan terhadap dirimu, maka engkau akan menyadari betapa berharganya nikmat itu ketika nikmat itu sudah pergi. Dan ini awal dewe nikmat kerja di sini, ya kan? Ini kerja ini umpane kok ora patek pena, tutulan ora patek laris, penggane turu tok. Kita akan merasakan nikmat ini sangat luar biasa ketika awake dhewe urip nek omah nganggur, ora ada penggawean apa-apa blas, pare-pare gitu kumpul saya susah. Nomor seling, wah Sulawesi ribuan asli. Ya kan? Ya. Tapi sekarang ini kita belum bisa menghormati mungkin karena awake dhewe sing didelok wong liya. Kemen nek Mas Baharul lek wis nggih tuku mobil, iki mobilnya arep telu pisan. Aku jepang gawe motor, ngene ora ndek gawehi, ya kan? Iki wong iki ya delok sing liyane, ya penak bosing kae mek ngungkang-ngungkang tok. Penggawean mek dolanan HP, nguyak-nguyak gawene tok sing nek lapangan, piye koordinator lapangan ngene. Lah aku aja nang lapangan malah susah. Wis sama sinawang tok. Nah, karena itu mari kita syukuri nikmat yang kita punya agar kita tidak merasa iri hati kepada orang lain. Ingat, bunga itu mekarnya tidak bersamaan. Ketika bunga itu mekarnya bersamaan, maka taman tidak akan indah. Delon sampan duwe bunga mawar, melati, ayu ting-ting, ayu tong-tong, terus hari ini liyane. Wah, kuwi kabeh mekar bareng. Akhirnya kan layune bareng. Jadi tidak ada keindahan di dalam taman itu, tidak ada kelanggengan. Tapi lek wah sesuk sing mekar mawar, sombek, melati, wih dan wis pokoke indah. Manusia juga seperti itu. Kita itu tidak dituntut untuk berhasil bersama-sama orang lain. Kita itu berhasil punya giliran sendiri-sendiri. Mungkin orang ini berhasilnya tahun ini, lo tahun ngarep ganti iki, tahun ngarep ganti iki. Nah jajal kalau mau kabeh iki berhasil bareng, kabeh sugih kabeh. Ora ana sing bekal yasinan akhirnya ya toh. Cocok ora? Cocok aku ya. Cocok ya. Cocok mulai. Oleh karena itu, makanya keberhasilan itu tidak bersamaan. Mungkin enek wong sing jek enom iki berhasil, yo bene dhek, ya kan? Lah mungkin enek wong sing umure pertengahan, 35 tahun, 40 tahun baru berhasil biasa. Enek wong sing umure tuwek wis ombene mati, cek lagi berhasil. Enek ada. Dan kadang-kadang kalau saya aku orang ngitung ini saya amati ketika orang itu berhasil mudanya berhasil, ini kadang-kadang umurnya kita orang dawa 40, 50 mentok 55 mati.
Karena apa? Rezeki mereka habis gitu. Nah makanya lek awake dhewe pengen umure dawa ya Allah muga-muga umur dawa. Ku otomatis karo Allah ya rezekimu diiman. Sithik-sithik. Wis ngene-ngene iki insyaallah umurmu dawa kae. Amin. Masa uripmu wis ora patah sing ngene-ngene iki. Kelas-kelas ekonomi ini lah. Insyaallah uripe dawa. Kok murat kuwi ndang mati lah mami. Ora percaya jajalan. Sama-sama delok. Mikir bodoh, mikir ngene, stroke, akhirnya mati, ya kan? Penghasilan sehari 400 juta, tetapi hidupnya diatur oleh dokter. Daripada dibanding penghasilan sehari 100.000, hidupnya kita sendiri yang ngatur. Sama Randy? Kaya. Ratusan juta itu Iya. Gua pilihan, ada wong wes Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillah. Cut.